Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul izzati wal quwwah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba lillahil huda. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah tanggal 27 November nanti bangsa Indonesia melaksanakan secara serentak pemilihan kepala daerah atau pilkada sebagai satu momentum demokrasi untuk memilih pemimpin daerah 5 tahun yang akan datang. Pada setiap momen pemilu atau pilkada, segenap warga masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih akan menentukan pilihan politiknya di dalam pilkada. Semua orang berharap agar pilkada dapat mendatangkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan keberkahan bagi setiap penduduk di setiap daerah. Untuk mewujudkan hasil pemilu sebagaimana kita harapkan, maka diperlukanlah kita meminimalisir kecurangan di dalam pemilu. Seperti biasa, potensi kecurangan dan pemilu atau pilkada meliputi politik uang, kampanye hitam atau politisasi sara dan ujaran kebencian dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, meski sudah dilakukan perubahan ketentuan perundang-undangan di dalam pelaksanaan pemilu, tetapi masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya yang utama adalah masih belum berubahnya perilaku pemilih yang berdampak pada tumbuh suburnya praktik money politik dan politik transaksional. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan menciptakan pilkada yang bersih memang sudah ditetapkan, termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Namun, ketentuan perundang-undangan yang ada bisa tidak berjalan efektif jika tidak ada langkah-langkah strategis dan mendasar untuk mencegah terjadinya praktik money politik. Ketika pilkada atau pemilu dilaksanakan, terutama menjelang pemungutan suara, beberapa masyarakat yang memiliki hak pilih mendapatkan tawaran uang dari oknum tertentu dengan kesepakatan untuk memilih orang yang memberikan uang tersebut. Pada saat mendapatkan tawaran uang ini, sikap masyarakat dapat dikategorikan di dalam 4 kategori. Pertama, menerima uangnya dan pilih orangnya. Ini disebut pemilih yang transaksional. Kedua, menerima uangnya dan tidak memilih orangnya. Sikap merupakan bentuk pengelabuan atau menipu orang yang menyuap ini tentu juga tidak bisa dibenarkan. Dan yang ketiga, menolak uangnya dan tidak memilih orangnya. Dan yang keempat adalah menerima uangnya dan melaporkan pemberinya. Nah, sikap yang ketiga dan keempat ini yang seharusnya diambil oleh pemilih sesuai dengan kadar kemampuannya. Hadirin yang dirahmati Allah, politik uang atau money politik itu sebenarnya menjadi pangkal daripada ketidakbermutuan kualitas demokrasi kita. Sebenarnya kerawanan pemilih itu sering terjadi
karena menyangkut ketidakjujuran, yakni bahwa seseorang semestinya memilih pemimpin atas dasar keyakinan nuraninya dengan tanggung jawab kepada masyarakatnya dan sekaligus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini acap kali dirusak oleh satu dari dua hal. Yang pertama, pemilih tidak tahu atau kurang mengenal rekam jejak pribadi yang hendak dipilihnya, baik kualitas pengetahuan dan wawasannya, kemampuan kepemimpinannya maupun integritas moral atau akhlaknya. Dalam kondisi seperti ini sangat boleh jadi seseorang akan memilih pemimpinnya secara sembarangan, ikut-ikutan, atau bahkan tidak memilih sama sekali. Yang kedua, seorang memilih pemimpin lebih karena imbalan materi yang diterimanya atau dijanjikannya, yang dikenal dengan istilah money politik. Dari sudut pandang moral Islam, persoalan pertama atau kurang mengenal figur calon tentu sangat disayangkan. Tapi persoalan kedua, memilih karena imbalan materi, money politik, secara moral sangat bertentangan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, ada tiga golongan manusia yang Allah tidak sudi berbicara dengannya maupun memandangnya, apalagi mengampuni dosa-dosanya, bahkan baginya siksa yang pedih. Pertama, seorang yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau mengulurkan tangannya kepada Ibnu Sabil atau si tunawisma. Kedua, orang yang memilih pemimpinnya hanya karena pertimbangan materi. Jika diberi, dia memilih; jika tidak diberi, dia tidak memilih. Dan yang ketiga, seseorang yang membuat janji dengan orang lain, bahkan dengan sumpah dengan nama Allah, tetapi selalu diingkarinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, money politik sebagai pemberian berupa uang atau benda lainnya untuk mempengaruhi atau menyelewengkan keputusan adil dan objektif dalam pandangan syariat Islam itu dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat suap atau riswah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang memberi atau rasi, ataupun yang menerima atau portasi, maupun yang menjadi perantara atau rais. Berkenaan dengan bayar riswah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la'anallahu ra'si wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'si wal murtashi wal ra'isa ya'dil ladzi yamshi bainahuma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap, menerima suap, dan orang yang menjadi perantara di antara keduanya dalam suap. Hadirin yang dirahmati Allah, praktik-praktik seperti ini saja tidak terjadi di dalam demokrasi kita, baik pemilu ataupun pilkada. Tindakan money politik dalam pemilu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapapun, termasuk kepada daerah atau bangsa. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak buruk dari praktik money politik. Pertama, orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Pada saat yang sama, orang yang melakukan money politik ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Yang kedua, orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun kita untuk mencari dan berusaha menemukan sosok yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan dapat menghindarkan kerusakan di muka bumi ini. Yang ketiga, orang yang memberikan sogok dan suap
tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Maka karena itu untuk mendapatkan jabatan itu yang mengeluarkan banyak harta. Ingatlah saudara sekalian, esok lusa ketika ia terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat, bisa jadi orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan bekal, dan merampas hak rakyat dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian dengan melihat kemudaratan dari money politik ini, sehingga kita berpikir kembali, merenungkan dan memberi nasihat kepada keluarga kita untuk menghindarinya di dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang 27 November 2024, karena jelas-jelasnya melanggar syariat dan melanggar firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, marilah dari mimbar ini saya mengajak kepada saudara sekalian, kepada diri saya sendiri, untuk menghindarkan perilaku money politik di dalam rumah tangga kita, bahkan di dalam masyarakat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi nasta'inu bihi ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanu fid din, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa taqwa la'allakum tashkurun. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan ajaran Islam untuk kemajuan dan peradaban bangsa kita, dan tentunya dalam bingkai ketakwaan dalam diri kita dan masyarakat kita, dan menghindarkan money politik. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala bentuk money politik yang sedang merajalela di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa tafna'u bi a'ta'ik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.